Jadi pas SMA gue inget banget, gue belajar bahasa Jepang dengan guru bahasa yang ada di saat itu, nggak ngerti-ngerti gitu loh. Gue belajar hiragananya, katakananya, memang secara basic, cara metode dia memang benar. Cuman sama, gue still cannot speak Japanese by the time. Dan lucunya setelah gue pindah ke Bali, gue menemukan dengan metode gue sendiri, tanpa guru siapapun, gue bisa belajar bahasa Jepang. Jurong nih, toki wa, sono benkyou hohou wa, ammari 100% 正しいじゃなくて、でもなんとなくね、日本語、もう喋れました、今。So that's the big difference between before and after. Like it's same again with my English or with my Spanish. Jadi pertanyaannya adalah what's the difference? Kenapa bisa berbeda pas gue waktu SMA dan yang sekarang dengan metode yang berbeda, gue bisa belajar bahasa jauh lebih fluent dan jauh lebih efektif. Ini rahasianya. Oke, jadi menurut gue ada 5 rahasia, 5 steps. Yang pertama yaitu vocabulary yang sehari-hari yang sederhana. Apa itu vocabulary? Yaitu kata-kata, benda, objek, apapun. Bangun tidur, lu lihat apa? Lampu. Nah, lampu. Bahasanya apa di bahasa yang lu pengen pelajarin? Rusia kayak Jerman, kayak Itali, Spanyol. Lu langsung pikirin tuh. Misalnya tulis kan. Misalnya lu pengen belajar 5 kata sehari-hari. 5 kata dalam setiap harinya gitu kan. Terus pakai apa bang? Kalau untuk belajarnya, ya Google Translate. Menurut gue Google Translate is one of the easiest and also like one of the most useful apps gitu loh. Jadinya kalau lu pakai Google Translate memang secara baku banget gitu loh. Ada beberapa kata yang lebih casual how to express. Cuman kan kita mau latihan basic ya, vocabulary ya. Yang sehari-hari gitu, makan, mandi, kerja, temen, abang, adik, kakak, suami, istri, pacar gitu kan, atau misalnya happy, sad gitu kan. Kalau misalnya bahasa Jepang kan shiawase, banyak Spanyol feliz, disfrutar, triste, kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa yang sehari-hari yang kalian tuh oh ini, dan itu akan membuat orang-orang pick up dengan sense yang lebih bagus dan dirangsang secara perlahan-lahan. Jadi menurut gue step pertama yang penting banget, yang easy menurut gue, hanya membutuhkan Google Translate, yaitu belajarlah vocabulary bahasa yang pengen kalian pelajari sehari-hari, setiap hari. Yang kedua, menurut gue yaitu follow semua sosmed ataupun YouTube channel yang menurut kalian itu oke banget buat kalian. Apapun itu, mau yang mereka tuh yang keren kayak yang lucu kayak, atau mau narasumber yang cakep kayak cewek yang seksi, boy terserah lu deh. Mau yang pakai komedi atau nggak, pokoknya semua sosmed dan YouTube channel yang menurut kalian itu cocok dengan style pembelajaran mereka, kemudian videonya secara visualnya lah, pelajaran itu follow semuanya dan setiap hari gitu. Karena menurut gue sih lebih baik kayak gitu ya. Kalian ketika scroll gitu, karena somehow unconsciously kalian akan pick up semua hal-hal yang berbau bahasa yang kalian suka gitu. Mau bahasa lagi mau any kinds of languages. Dan nggak hanya sebatas itu, mulai dari musik juga, kemudian juga dari drama, ataupun bahkan dari game. Dan ini banyak orang yang underrated ya, karena ketika kalian main itu semua yang kalian tidak rasa itu akan menginfluence kalian, itu membuat kalian jadi tidak bisa mengatur kontrol apapun dalam kegiatan kalian. Kalau kalian udah menyadari bahwa setiap kegiatan itu akan influence diri kalian, maka kalian akan lebih picky dalam konteks ini bahasa, sehingga ketika kalian pick up all the stuff that you want to do dalam kehidupan sehari-hari menggunakan setup bahasa yang kalian pengen pelajari, powerful banget, dan gue yakin itu sangat-sangat useful, sangat-sangat efektif. Step ketiga menurut gue yaitu kalian have to take a note. Sedikit klarifikasi, bukan berarti kalian harus memberikan sebuah kayak report every day buat diri kalian sendiri, progress. For me, that's a bit bullshit, karena itu akan susah banget. Kadang-kadang kalian capek di kehidupan kalian sehari-hari, kerjaan kalian yang lebih priority. Menurut gue lebih ke arah, jika kalian sudah mulai dari step pertama dan step kedua, kerangsang bagaimana cara berpikir bahasa tersebut, yang udah gue bahas di konten sebelumnya, bahasa Spanyol dengan cara berpikir orang Spanyol. Ketika kalian feeling apapun dengan bahasa Spanyol, kalian translate, wait, gue harus tahu Google Translate, kemudian kalian tulis. Dan itu menurut gue lebih efektif ya, karena itu udah mulai merangsang otak kalian bagaimana merepresentasikan apapun yang kalian pikirin dengan bahasa yang pengen kalian ucapkan, dengan gaya, dengan attitude, dengan konteks kultur yang sesuai orang native speaker gitu. Orang Jerman cara marahnya kayak gitu kan. Kalau misalnya orang Jepang makanya oke, agak sedikit negatif, but that's why a lot of wibu yang kita ngeliat aneh banget, wibu yang kayak gini. That's the way the culture people in Japan gitu. Memang ada banyak orang yang berbeda-beda gitu, but itu nggak memungkiri bahwa di sononya orang-orang yang terlalu anime begitu gitu, dan mereka benar-benar proper 100%. That's why they act like that. Mereka benar-benar berhasil gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian kulturnya misalnya kayak Korea tuh, misalnya kan kayak Korea, make up Korea,
dan bahasa Korea. It makes sense, it's all lined up. Jadi menurut gue nomor 3 itu untuk buat kalian mengasah gitu loh, pelan-pelan itu udah the next level ya, nggak cuman sekedar vocabulary, kalimat-kalimat gitu kan, kayak misalnya no puedo el día sin café. No podría comenzar el día sin café. It means in Spanish like I cannot start the day without coffee. Ya itu contohnya kalau kalian udah mau kayak mau ngungkapin, lu kayaknya keren banget deh gayanya atau apa gitu. Kemudian kalau kalian pengen pakai bahasa yang pengen kalian ucapkan, take a note gitu kan. Dan itu kan pelan-pelan itu akan menjadi buat kenangan dan memori kalian, make a conversation, dan somehow kalian bisa bahasa tersebut. Keren kan? Step keempat, practice kayak orang gila. Practice yang gue maksud kayak orang gila itulah practice sendiri. Karena gue yakin misalnya di lingkungan lu kayak tiba-tiba lu sendiri yang pengen bisa bahasa, misalnya nih bahasa Turki. Orang kan gak ada yang pengen misalnya di somewhere di daerah Sumatera atau di Jawa atau di Kalimantan, di Papua, tiba-tiba kenapa nih orang pengen bahasa Turki? Gak ada orang Turki di sini men gitu kan. Ya cuman lu pengen aja gitu, atau bahasa Rusia, Brazil, atau gimana kalau suka bola, Portugal, Spanyol gitu kan. Berarti nggak ada siapapun dong yang bisa lu praktis selain diri lu sendiri. So, you gotta do what you gotta do, man. Ya, jadi lu buat aja conversation kayak lu dengan diri lu. Misalnya lu merepresentasikan dengan orang lain sebagai apa, play role model gitu kan. Dan ya lu lakukan itu dengan tujuan yang bermacam-macam gitu. Ya lagi-lagi daily base yang sehari-hari. Lagi-lagi lu lagi mandi kayak atau lagi apa atau apa. Ya, kalau kadang-kadang somehow kecolongan didengar sama adek lu, abang lu atau nyokap lu, Mas ngapain mas kok tiba-tiba kayak ngobrol sendiri kayak orang gila atau gimana, bilang lagi belajar bahasa gitu kan. Ya bodoh ting lah orang misal ngomong apa atau apa, karena kalian harus fokus dan pada akhirnya ya memang itu akan berguna buat diri kalian sendiri, nggak orang lain. Jadi nomor 4 menurut gue sih praktis ini sangat-sangat penting ya, salah satu yang paling hakiki, karena bahasa hanya teori. Grammar jago, tulis apa tes lulus 100%, tapi tanpa kalian praktis it's zero, means nothing. Jadi praktis sendiri it's essential for me. Dan salah satu step terakhir yang menjadi pembungkusnya itu yang membuat kalian melihat bahasa ini adalah maraton ya. Maraton itu yang artinya takes time, nggak akan jadi semalam gitu, langsung bisa dalam 2 minggu, 3 minggu, it's impossible. Dan membuat kalian juga, oh ternyata memang bahasa itu setiap orang beda-beda skillnya, yaitu disiplin dan patience. Jadi harus sabar. Jadi dengan 4 step yang gua kasih tahun itu, kemudian kalian lakukan, terus kalian melihat nggak ada hasilnya, masih belum ngerti, masih belum jago gitu kan, dan udah langsung nyerah. Nah di situ kalian udah salah total. Karena apa? Karena bahasa lagi-lagi gue bilang kayak maraton. Kemudian gue belajar bahasa Jepang sejago itu sekitar 6-7 tahun men. Sekitar 6-7 tahun. Prosesnya itu nggak cuma 2, 3, 4, 5, 6 bulan gitu loh. Gue nggak jenius banget gitu loh. Orang-orang polyglot yang tiba-tiba bisa 5 bahasa dalam setahun gitu, it's them. Biarin aja mereka gitu. Lu dengan timetable lu sendiri man, progress lu sendiri yang kalau lu masih bisa cuma 3 bahasa dalam 5 tahun, 3 bahasa dalam 5 tahun. But you have fluent dan lu merasa happy gitu kan, dan lu merasa confidence. It's okay man. Jadi disiplinnya itu juga harus penting ya, dan patience. Jadi ini nomor 5, step 5 yang menurut gue reminder gitu loh, yang lebih ke arah prinsipal bagaimana dengan disiplin lu bisa tetap keep going, patient to keep remind yourself gitu. Jangan membandingkan dengan orang lain. You have to also, mereka memang orang lain berbeda. Gue punya scope-nya sendiri. Cuman, again, dengan disiplin, jadi lo always in balance, in neutral mode. Jadi you keep going, but you also know your limit. Jadi itu step 5 terakhir yang menurut gue itu sangat berfungsi kalau kalian mau belajar bahasa. Nah itu aja teman-teman, 5 step yang bisa gue share, yang menurut gue itu rahasia bisa belajar bahasa apapun, yang menurut pengalaman gue, yang gue bisa buktiin sendiri. Semoga itu cocok buat kalian, semoga itu bermanfaat buat kalian, dan itu juga bisa membuat kalian semakin lagi naik level, biar menjadi orang lebih berguna lagi, lebih keren lagi, dan lebih pede lagi. Dan bila kalian ada ide-ide lain mengenai pembahasan bahasa atau apapun yang menurut kalian pengen didiskusin, langsung aja komen. Dan bila kalian juga merasa, wah kayak cocok nih, langsung aja subscribe di channel ini untuk mengenai konten-konten apapun yang lainnya yang akan gue bahas. Oke gitu aja teman-teman, thank you for watching this episode, and as usual, stay safe. See you on the next one. Bye-bye.